Utang cerita lo sama aku soal orang tua kamu. Bokap gua ngeliat nyokap. Halo, Zara. Hello guys, siang itu Akila telah menambah lagi hafalan beberapa kode yang sangat penting untuk nantinya sebagai bekal jika amit-amit ya terjadi hal buruk pada Harry. Misal nantinya pihak Casarius menyekap dan memaksa Harry untuk membuka sistemnya di dunia perhakeran. Nah, di saat tersebutlah peran penting Akila yang akan langsung mengunci atau memblokir sistem itu dari jarak jauh. Namun sebagai hacker yang berpengalaman, Harry selalu memikirkan segala hal lebih jauh ke depan, yaitu tetap menyiapkan plan B untuk berjaga jika misal ya nantinya Akila dalam situasi panik, tegang, takut, jadi mendadak lupa kode-kodenya. Maka di saat itulah peran Mohan dan Fatah yang diperlukan untuk standby dalam posisinya. Usai sesi pengajaran ini, ada momen wajah Harry begitu sendu. Bagaimanapun di hati Harry ada kecemasan ya, karena lawan yang akan mereka hadapi sangat licik dan kejam. Bahkan mendiang kedua orang tua Harry pun telah jadi korban mereka. Nah, Akila pun langsung menghibur tunangannya dan meyakinkan semua akan baik-baik aja, karena Akila siap menemani Harry apapun yang terjadi. Disertai doa harapan mereka kelak akan jadi pasangan hacker sampai kakek nenek. Pembahasan ini membuat Harry terharu guys, mengingat ruangan itu jadi saksi bisu kebersamaan mendiang orang tuanya yang juga pasangan hacker yang sangat handal. Banyak cerita indah tentang cinta mereka yang begitu saling melengkapi dengan kejeniusan masing-masing. Juga bagaimana mereka membesarkan ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang. Intinya ya, Akila ingin mengalihkan perasaan galau mereka yang campur aduk menjadi senyuman bahagia penuh semangat. Dan rencana Akila berhasil, karena dengan mengenang masa-masa indah itu membuat Harry semakin bertekad harus berhasil dalam misi ini juga misi-misi lainnya nanti. Harry akan mewujudkan mimpi kedua orang tuanya yang gak sempat terrealisasi. Harry berharap bersama dengan Akila sebagai pasangan yang saling melengkapi, dan mereka akan membuat lebih banyak kisah di dalam ruangan yang canggih dan bersejarah hingga rambut mereka memutih, kulit keriputan, dan tetap tertawa bersama dengan anak cucu mereka yang akan jadi para penerus hacker di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara di base camp, Fatah telah ditelepon dari papanya nih yang mengabarkan sempat melihat keberadaan Cassandra di rumah Alferic. Jelas dong, info ini membuat perasaan Mohan sempat terguncang. Rasa rindunya begitu besar pada kedua orang tuanya, apalagi mengetahui dari Rose bahwa wajah mamanya yang anggun dan tegas itu selalu nampak sendu karena terus memikirkan putra yang telah hilang selama ini. Maka hati Mohan makin nelangsa ya, hingga hampir aja nggak kuat menahan tangisnya. Maka Raisa pun langsung memeluk Mohan, menguatkannya seakan memastikan dirinya akan selalu mengiringi langkah Mohan sampai tiba di titik itu. Bahkan Raisa pun sangat ingin ada di sana saat momen pertemuan Mohan dengan kedua orang tuanya nanti. Lagi-lagi warga Stuba harus sabar ya guys, papi mami kalian masih dijual eceran. Untuk saat ini Fatah dan Zara hanya sebagai saksi momen melo romantis CP Harkil dan Mora. Paling di sini Fatah lirik-lirik Zara aja, sedangkan Zara mah lebih fokus ya untuk ikut bantu menguatkan perasaan sepupunya. Bahkan Zara ikut tersenyum karena bagaimanapun situasinya, toh mereka memiliki Raisa yang begitu tulus dan peduli pada Mohan. Nah, fokus netizen pun justru ke Jevan juga Noel guys, karena mereka mendengar semua laporan dari Fatah dan juga ratapan Mohan. Padahal kan Jevan dan Noel nggak tahu kalau Elite Squad sedang sangat sibuk dengan urusan keluarganya Mohan. Ada spekulasi perlahan nantinya semua anak 9 ilmu bakal terlibat lebih jauh dengan konflik Alferic Casarius. Karena kan sekarang aja seperti kita tahu Ares sudah menyentuh ranah zona bakat. Yang jelas nih baik Jevan dan Noel cuma diem aja. Mereka tahu ini bukan saatnya untuk banyak tanya. Yang penting adalah bagaimana caranya mereka merubah vibe di depan teman-teman lain di teras cafe yang gak ada kerjaan. Jadi begitu keponya ngurusin ataupun ekspresi siapapun yang tampak mencurigakan jadi pertanyaan mereka. Singkat cerita, Mohan, Raisa, Noel, dan Jevan udah sepakat untuk mengarang cerita bahwa keanehan sikap mereka hari ini karena hampir aja jadwal Mohan photoshoot bentrok dengan jadwal Sikte manggung nanti malam. Ya walaupun para teman-teman kepo ini agak sulit percaya, namun tetep kan mereka harus percaya. Nah kemudian Mohan memberikan rekaman aransemen musik di lagu barunya untuk didengarkan teman-teman via headset.
Maka anggota suplai giliran ya bergantian. Adit, Gemma, Noel, and Jevan mendengarkan musik itu via headset. Mereka pun kompakan lah memujinya karena musiknya emang sangat enak dan mereka memastikan bisalah bawain aransemennya. Lalu Jevan menyarankan agar Noel mendengarkan lagi lagu itu biar lebih dapet feel-nya. Nah guys, baru deh Noel lebih fokus pada lirik lagunya dan seketika ekspresi Noel jadi melo. Kok liriknya gini Moh? Tanya Noel dengan wajah yang gimana gitu loh. Jelas dong Raisa jadi penasaran dan ikut juga mau mendengarkan. Di sini pun ekspresi Raisa lebih melo lagi guys, kayak kaget campur sedih. Apalagi saat itu Mohan sengaja memandang ke arah lain seperti sedang coba menahan perasaan sedihnya tentang makna lirik lagu tersebut. Jelas dong netizen ikut penasaran emang liriknya tentang apaan. Aduh anehnya nih guys, kok bisa sih ada yang mikir mungkin lirik lagu baru ciptaan Mohan membahas tentang Akila. Aduh kita para fans Akila nggak boleh gini ya, jangan ngaco deh. Kan sekarang Mohan udah kecintaan mati dengan Raisa. Mohan sadar banget pengorbanan Raisa udah sepenuh jiwa raga. Malah Mohan agak pesimis karena Raisa kan selalu menolak balikan. Mohan tahulah betapa sakitnya hati Raisa dulu. Jadi mana mungkin dong dengan segala keruwetan sempet-sempetnya Mohan mikirin orang yang udah jadi tunangan orang. Kemungkinan besar dalam lirik lagu baru Mohan justru tentang pengalaman beratnya selama ini, tentang rasa rindu pada kedua orang tua, mungkin juga rasa putus asa atau merasa ingin menyerah. Bahkan bisa jadi Mohan melupakan dirinya hanyalah seorang korban. Yang ada mungkin Mohan menggambarkan dirinya hanyalah sebuah beban untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi itulah sebabnya baik Noel dan Raisa yang begitu peduli pada Mohan jadi melo. Mereka yakin lirik lagu itu tentang kisah hidup dan perasaan Mohan. Namun keduanya nggak bisa langsung komentar ya saat itu, karena bagaimanapun seorang seniman baik pengarang lagu, novel atau film bukan hanya cerita tentang kisah hidup mereka sendiri. Seniman itu bisa membuat karya dari berbagai cerita siapa aja, baik itu kisah nyata atau hanya sekedar fiksi. Sementara Mohan masih sok cool, sok tenang, sok santai, menyembunyikan perasaannya yang kacau balau. Namun Raisa yang udah sangat memahaminya nggak bisa menyimpan kesedihan atas lirik lagu itu. Maka Raisa meminta Mohan ngobrol berdua aja. Kita kirain bakal bahas lagu ya. Nyatanya Raisa sudah siap mengambil alih meringankan beban dalam hidup Mohan. Yang terpenting yaitu harus tentang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya Mohan, buat bayar kos, makan, dan lain-lain. Kita harus serahkan surat kontrak kerja pada Ken, biar aku aja yang jalan bareng Kate, ujar Raisa pada Mohan guys. Nah Mohan baru ingat ya, mereka udah janjian ketemu calon bos baru. Namun Mohan juga harus latihan band, juga ntar malam harus manggung di teras cafe. Jadi Mohan setujulah Raisa yang akan pergi bersama Kate. Sepertinya nih guys, Raisa pun sedang gak berniat cerita kalau sebenarnya nanti malam Kate dan Ken ada janji pertemuan dengan orang yang mereka sangka Excel. Sementara di lapak startup, William dan Vio sudah permisi ya pada Fata dan Zara. Keduanya pergi menjemput Cantika dan Vio di kafe lain. Sedikit keribetan, Cantika yang sewot merasa sebagai bagian dari zona bakat harusnya dilibatkan dalam segala hal. Namun Vio memastikan semua udah aman terkendali dan minta Cantika untuk nggak membahas tentang platform yang sempat kebobolan pada siapapun, agar nggak menimbulkan kepanikan dari teman-teman lain. Sementara di suatu tempat yang cukup sepi di lokasi atas gedung tinggi, Blade meminta Ken yang datang. Berhubung Excel sedang terkapar tanpa daya di ruang merah, maka Blade merasa Ken bisa jadi pendengar setia kegalauannya tentang dunia yang terasa kejam. Seperti biasa, Ken yang dewasa memberikan wejangan bijak namun sangat santai versinya. Bagi Ken, kita nggak perlu melawan dunia yang kejam ini. Lebih baik kita menjaga diri agar nggak semakin merusak diri. Sayangnya nasihat dari Ken hanya akan masuk dari dan keluar dari hidungnya Blade doang. Yang penting bagi Blade adalah teman cerita. Soal nasihat mah nggak akan bisa langsung dia jalanin, karena dalam pikiran Blade tertanam dirinya terlanjur kotor, jadi nggak punya jalan lain untuk pergi. Sementara
Sementara di teras kafe, Fata dan Zara walaupun duduk bareng namun mereka hanya saling diam hingga Zara tersadar diri kan ada janjian dengan Ken untuk ketemu serahin kontrak kerja. Maka tetap di depan Fata pun Zara menelpon Ken yang saat itu Ken langsung begitu ceria menyebut namanya. Nah spontan guys, kegalauan Blade seakan lenyap. Dari ekspresinya terlihat semangat lagi melanjutkan misi untuk tahu perkembangan kedekatan Ken dan Rose. Ada kemungkinan Ken yang emang rada comel mulutnya akan bertanya, apakah Arya Mohan juga Alferik? Kenapa duo Alferik kesulitan ekonomi sampai sekarang mereka harus kerja dengannya? Jelas dong, info dari Ken ini akan sangat mengagetkan Blade karena misi Kasarius mereka harus membuat hidup Mohan selalu kesulitan. Kira-kira apakah Blade akan lancang coba melarang Ken untuk menerima Mohan bekerja dengannya? Kalau sampai kalimat ini terucap, jelas ya bagi Ken bakal bertambah lagi daftar misteri duo Alferik yang melibatkan Blade.